Coba bayangkan seorang petani yang miskin, lahir tanpa nama yang besar, tanpa pedang pusaka, tanpa warisan bangsawan. Tapi akhirnya ia menjadi orang yang paling berkuasa di Jepang. Inilah kisah Toyotomi Hideyoshi, sang petani yang menjadi penguasa negeri samurai. Dia lahir pada tahun 1537 Masehi di Owari, keluarganya yang miskin. Ayahnya itu seorang prajurit dan saja. Hideyoshi itu kecil, sering diremehkan. Julukan masa kecilnya itu Hiyoshimaru. Tidak bersekolah yang formal, tapi punya kecerdasan sosial yang luar biasa tinggi. Ia menjadi seorang pelayan. Ia juga belajar dari siapapun, dari pasar hingga dari samurai. Ia terus belajar dan belajar. Dia bukan anak bangsawan, bahkan untuk jadi samurai saja seorang mustahil baginya. Tapi Yoshimaru punya sesuatu yang berbeda, kecerdikannya, lidahnya yang tajam, dan keberanian untuk mencoba. Jadi ia mencoba dan terus mencoba untuk belajar. Kemudian ia bergabung dengan Oda Nobunaga, awalnya hanya sebagai pembawa sendalnya saja atau kasho. Dijuluki Kanzom atau monyet kecil, karena wajahnya yang unik. Tapi ia membuktikan bahwa dirinya itu pintar, setia, dan sangat efisien. Menangani logistik, strategi pembangunan, kastil, dan dikenal inovatif. Saat banyak orang yang menganggapnya hanya pembawa sendal biasa, Hideyoshi justru menunjukkan jadi kecil bukan berarti tak punya arti. Karena dari logistik, dari persiapan, dari detail kecil, kemenangan besar pun bisa terlahirkan. Pada tahun 1582, Nobunaga dikhianati oleh Akechi Mitsuhide. Nobunaga bunuh diri, Jepang pun terkejut. Hideyoshi langsung bergerak secepat kilat, berdamai sementara dengan musuh, lalu menyerang Akechi di Yamazaki. Hideyoshi menang, membalas dendam Nobunaga. Sejak itu posisinya semakin kuat dan kuat. Di saat samurai masih berduka, Hideyoshi tidak diam saja. Dia tahu momentum ini harus ia genggam bagi Nobunaga, bagi dirinya sendiri. Pada tahun 1590 Masehi, Jepang hampir seluruhnya di bawah kendali Hideyoshi. Tidak bisa jadi shogun karena bukan keturunan bangsawan. Jadi Kampaku, wakil kaisar, dan kemudian Toiko, mantan Kampaku. Dikenal sebagai penyatu Jepang keduanya setelah Oda Nobunaga membuka jalan. Dari petani tanpa nama, kini dia duduk sejajar dengan Kaisar Hideyoshi, sang penguasa negeri samurai, orang yang mengubah nasib Jepang selamanya. Formasi tanah, membagi tanah berdasarkan hasil panen bukan pangkat. Melarang rakyat biasa menjadi senjata. Hanya samurai yang boleh. Mengatur kelas sosial yang lebih ketat. Proyek yang besar adalah pembangunan istana Osaka. Dia bukan hanya seorang panglima saja, tapi juga arsitek negara. Dari tanah, dari pedang, dan aturan sosial, Jepang berubah di bawah tangannya. Tahun 1592, invasi Korea pertama sukses, tapi sulit bertahan. Invasi kedua pada tahun 1597 masih gagal total. Pasukan kelelahan, logistik habis, moral pun jatuh. Ambisi besar Hideyoshi pun mulai runtuh. Bisa menundukkan Jepang, tapi dunia luar tidak semudah itu loh. Karena jadi luka terbesar dalam catatan hidupnya. Pada tahun 1598 Masehi, Hideyoshi sakit keras. Ia meninggal di usia 61 tahun. Anaknya Toyotomi Hideyoshi masih kecil. Kekuasaan keluarganya Toyotomi pada akhirnya pun berakhir, direbut oleh Tokugawa Ieyasu setelah pertempuran Sakigahara pada tahun 1600. Era Tokugawa pun dimulai. Seorang petani yang menjadi penguasa tapi akhirnya darah dan warisannya runtuh oleh ambisi orang lain. Tapi kisahnya abadi, dari kemiskinan ke tahta tertinggi. Itulah Toyotomi Hideyoshi. Dia bukanlah samurai berdarah bangsawan, dia bukanlah shogun, tapi Toyotomi Hideyoshi membuktikan lahir kecil tak berarti mati kecil. Dan Jepang selamanya akan mengingat sang petani yang menjadi penguasa.